Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitratul Uyun dengan nomor NIM 24080860023. Nah, di sini izin Pak Asmi, saya mau hafalan 8 hadis. Hadis yang pertama yaitu saya mengambil dari hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2000 nomor 224 yang bunyinya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dimana penjelasan ini itu intinya menekankan bahwa belajar itu bukan sekedar pilihan, tapi kewajiban. Jadi sebagai pelajar, ketika kita merasa capek atau malas, jadi kalau kita udah tahu ada hadis ini, itu pasti kayak kita jadi mengingat bahwa belajar itu bagian dari ibadah. Selain itu, ilmu yang dimaksud itu juga bukan ilmu agama, tapi juga ada ilmu umum seperti biologi, matematika, dan ilmu lainnya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kriteria. Selanjutnya yaitu status hadis ini itu merupakan hasan, karena sebagian sanadnya itu diperselisihkan, namun banyak ulama seperti Al-Albani dan Al-Baihaqi dan As-Suyuti itu menguatkan maknanya. Banyak jalan periwayatannya yang saling menguatkan sehingga naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Nilai-nilai yang dapat diambil dari hadis ini yaitu yang pertama, semangat belajar pastinya. Yang kedua yaitu tanggung jawab sebagai muslim untuk mengamalkan ilmunya dan menghargai ilmu dan guru. Dan yang keempat yaitu memotivasi untuk terus berkembang. Untuk hadis yang kedua yaitu mengenai fenomena alam, dan saya mengambil dari hadis riwayat Bukhari nomor 1032. Di mana lafadznya yaitu Allahumma shayyiban nafi'a, yang artinya ya Allah jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Hadis ini itu mengingatkan bahwa fenomena alam seperti hujan itu tuh bagian dari sistem yang Allah ciptakan. Kadang seperti hujan yang deras atau banjir, itu semua ada mekanismenya, teman-teman. Jadi kita tidak boleh menyalahkan fenomena, karena tugas kita adalah mengambil hikmah, menjaga lingkungan, dan mempersiapkan diri saat terjadi bencana. Jadi kayak kalau misalnya ada banjir bandang, itu jangan menyalahkan, ini karena hujan deras nih kemarin-kemarin. Jangan kayak gitu, teman-teman. Karena pasti itu sudah direncanakan sama Allah. Status hadis ini yaitu sahih karena diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari melalui sanad yang kuat dan perawi terpercaya sehingga kualitasnya sangat tinggi. Nilai yang dapat diambil dari hadis ini yang pertama yaitu tidak menyalahkan takdir. Terus yang kedua yaitu menghargai fenomena alam. Terus mengambil sikap bijak terhadap bencana dan mendorong pemahaman sains kita sebagai tanda kekuasaan Allah. Lalu hadis yang ketiga, ini saya mengambil dari hadis riwayat Tirmizi nomor 66 mengenai fenomena kimia, yang bunyinya yaitu innal ma'a tahurul la yunajjasuhu syai'un, yang artinya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Jadi penjelasannya secara kimia ini yaitu hadis ini tuh relevan dengan konsep kimia dasar, di mana kualitas air itu dilihat dari perubahan fisik seperti warna, bau, dan rasa. Nabi juga mengajarkan standar kebersihan secara ilmiah memang jadi indikator valid untuk menilai apakah air itu terkontaminasi atau tidak. Jadi syariat itu sejak awal sudah memberi panduan ilmiah untuk menentukan apakah air layak dipakai atau tidak. Ini menunjukkan bahwa agama dan sains itu bukan musuh, teman-teman. Jadi melainkan saling melengkapi mereka. Lalu status hadis ini yaitu sahih karena Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Albani itu menilainya valid. Jadi sanadnya itu jelas dan periwayatnya kuat. Lalu nilai-nilai yang dapat diambil dari hadis ini yang pertama yaitu pentingnya menjaga kebersihan.
Yang kedua, standar ilmiah dan standar ilmiah di dalam syariat. Lalu yang ketiga yaitu kesehatan sebagai bagian dari iman. Oke, lanjut hadis yang keempat yaitu hadis tentang fenomena lingkungan. Jadi di sini saya mengambil dari hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2340 yang bunyinya waladiroro ladiroro waladiroro. Terjemahannya yaitu tidak boleh mudarat ke diri sendiri dan tidak boleh mudarat ke orang lain. Penjelasannya yaitu intinya hadis ini tuh mengingatkan kita untuk selalu menghindari segala bentuk tindakan yang merugikan, baik kepada diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Kalimatnya ini cukup simpel tapi cakupannya tuh luas. Jadi mulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuat orang lain kesusahan. Terus untuk contohnya ke lingkungan yaitu membuang sampah sembarangan itu tidak boleh. Terus menebang pohon secara liar itu juga tidak boleh, mencemari air apalagi tidak boleh. Jadi di sini itu mengajarkan kita untuk berpikir sebelum bertindak. Kalau ini bisa bikin orang lain rugi, jadi nggak usah, jangan dilakukan kayak gitu. Status hadis ini hasan karena jalur periwayatannya ini banyak. Meskipun sebagian sanadnya itu menengah, banyaknya pendukung membuat ulama menilai hadis ini tuh kuat dan sangat rekomen untuk diamalkan. Nilai-nilai yang terkandung yaitu nilai sosial ya pastinya, terus juga tanggung jawab sosial dan kebersihan. Dan saya mengambil hadis ini dari hadis riwayat Bukhari nomor 6009 yang bunyinya fi kulli kabidin rotabatin ajarun. Artinya pada setiap makhluk bernyawa itu ada pahala. Jadi penjelasannya yaitu hadis ini tuh menegaskan bahwa semua makhluk hidup itu memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik. Seperti contohnya memberi makan hewan, terus merawatnya, atau sekedar tidak mengganggu habitatnya itu sudah termasuk perbuatan baik yang bernilai pahala. Jadi Islam itu sangat memperhatikan keseimbangan ekosistem secara tidak langsung ya teman-teman, dan kesejahteraan makhluk hidup lain. Status hadis ini yaitu sahih karena berasal dari dua kitab paling otoritatif, yaitu Bukhari dan Muslim, yang memiliki standar yang sangat ketat. Lalu nilai-nilai yang dapat diambil dari hadis ini yaitu kasih sayang kepada makhluk, terus larangan zolim, empati, tanggung jawab, dan etika memperlakukan hewan. Lalu hadis yang keenam ini mengenai fenomena matematika. Dan saya mengambil hadis riwayat Muslim nomor 2788 yang bunyinya al-mizanu yauma yuzil haq, dimana artinya itu timbangan pada hari itu adalah kebenaran. Penjelasannya hadis ini tuh menunjukkan bahwa di hari kiamat nanti amal manusia itu benar-benar akan ditimbang secara nyata. Jadi bukan hanya sekedar simbolis atau perumpamaan, tetapi ada timbangan, ada kata timbangan, pasti yang adil dan presisi. Nah, di matematika itu pastikan sangat mengacu pada konsep timbangan. Seperti sering dibahas gitu di matematika itu kayak akurasi, keseimbangan, dan perhitungan yang sangat teliti. Dan kalau dikaitkan dengan dunia pendidikan atau matematika modern, hadis ini tuh seakan mengingatkan bahwa setiap hal kecil tetap masuk dalam hitungan. Sama seperti dalam matematika, angka sekecil apapun tetap punya nilai dan berpengaruh. Begitu pula amal manusia, bahkan satu tasbih yang mungkin kita ucapkan sambil lewat atau sambil jalan itu tetap tercatat dalam sistem perhitungan ilahi yang nggak akan pernah salah pastinya. Status hadis ini itu sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sangat kuat dan matan yang sesuai dengan ayat Al-Quran. Lalu nilai-nilai yang dapat diambil dari hadis ini tuh
setiap amalan kecil itu akan dihitung secara adil. Jadi kita lebih lebih jujur, lebih hati-hati dalam melakukan sesuatu karena tahu pasti bakalan dihitung dan diawasin. Lalu Allah itu juga menghargai amal-amalan yang ringan yang pasti dilakukan secara ikhlas. Lalu ini juga mengajarkan kita untuk tidak meremehkan amalan kecil. Itu teman-teman. Lalu hadis yang ketujuh, ini hadis tentang fenomena tumbuhan, dan saya mengambil dari hadis riwayat Ahmad yang bunyinya seperti ini. Hadis riwayat Ahmad yang bunyinya matis sa'atu wa fiyati ahadikumul fasilatu falyagrisha, yang artinya jika kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang dari kalian ada bibit tanaman, maka tanamlah. Penjelasannya seperti ini. Pesan yang sangat kuat, pesannya itu kayak misal bahkan pada situasi ekstrim seperti kiamat nih, Nabi itu tidak menyuruh kita untuk menyerah, panik, atau merasa semua sudah terlambat. Justru beliau mengajarkan bahwa selama masih ada kesempatan berbuat baik, even hanya beberapa detik, itu tetap lakukan. Jadi kata menanam tanaman meskipun akan kiamat itu kayak simbolik aja lah, kiamatnya simbolik aja. Jadi misalnya kalau ditarik dalam konteks di modern, itu hadis ini mendorong kita untuk terus melakukan hal-hal yang bermanfaat sekecil apapun. Bahkan ketika dunia terasa penuh masalah, ketika perubahan iklim makin parah atau lingkungan makin rusak seperti sekarang kan, Islam itu tidak mengajarkan putus asa. Jadi menanam satu bibit pun itu menjadi simbol harapan. Karena kan kalau pohon dilihat dari sisi sains itu kan merupakan kehidupan baru, dan dia kan juga sangat baik gitu untuk kehidupan, kayak menghasilkan oksigen, dia bisa menyerap CO2, terus melindungi tanah dari erosi dan lain-lain, pasti masih banyak lagi. Dan nilai-nilai yang dapat diambil dari hadis ini yaitu jangan pernah menunda amal soleh walaupun di keadaan segenting apapun. Terus harus optimis dan kerja produktif. Lalu cinta lingkungan dan pelestarian alam. Dan kesadaran bahwa manfaat kecil itu tetap bernilai besar di sisi Allah. Oh ya, dan status hadis ini tuh hasan karena sanad hadis ini tuh tidak mencapai tingkat sahih, tetapi jalurnya itu kuat dan saling menguatkan satu sama lain, serta maknanya itu didukung oleh prinsip umum dalam syariat tentang melakukan kebaikan. Kayak ada ulama seperti Al-Albani itu menilai hadis ini hasan li ghairihi. Dan hadis yang ke-8 yaitu mengenai fenomena, ini saya mengambil tentang fenomena sains secara umum. Saya mengambil hadis yang bunyinya innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyuskinahu. Artinya Allah mencintai seseorang yang ketika bekerja ia menyempurnakannya. Hadis ini tuh sering dijadikan penjelasannya ya. Hadis ini tuh sering dijadikan landasan bahwa Islam bukan hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga standar kualitas dalam bekerja. Jadi ketika seseorang melakukan suatu tugas seperti penelitian ilmiah misalnya, saat mengerjakan tugas kuliah, menulis laporan praktikum, itu tuh harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Jadi tidak asal
kalau mengerjakan sesuatu itu tidak asal selesai, tapi benar-benar dilakukan dengan standar yang tinggi, harus profesional. Kayak kalau dalam perkuliahan, hadis ini itu sangat relevan jika seseorang mahasiswa, misal ada yang membuat laporan praktikum, itu tidak asal menyalin dari jurnal, tidak asal langsung disalin, tapi melakukan pengamatan yang sangat teliti, terus menulis datanya itu dengan benar dan menyusun laporan sesuai kaidah ilmiah. Jadi kayak tidak, misal kalau tidak menemukan sitasi yang pas, itu tidak dikarang, harus menemukan sumber yang valid. Begitu juga dalam penelitian yang lain. Jadi ketelitian adalah bagian dari etika keilmuan gitu, etika saintis. Lalu status hadis ini itu hasan karena sebagian perawinya itu berkualitas baik. Meski tidak mencapai derajat sahih, namun maknanya sangat kuat dan selaras dengan banyak prinsip umum dan dalam syariat. Lalu nilai yang dapat diambil dari hadis ini yaitu profesionalisme sebagai nilai ibadah, lalu disiplin, lalu tanggung jawab dan amanah, dan terakhir yaitu ada etika kerja dalam Islam.